Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel pertama saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isma Nur Ayani, kelas 12 IPS. Saya bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Mun. Dalam video ini, saya akan membahas tentang survei penduduk. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Materi yang akan dibahas antara lain: yang pertama, pengertian survei penduduk; yang kedua, manfaat survei penduduk; yang ketiga, tujuan survei penduduk; yang keempat, jenis survei penduduk; yang kelima, kelemahan survei penduduk; dan yang keenam, kelebihan survei penduduk. Pengertian survei penduduk. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Maksud dari hal tersebut adalah survei penduduk dengan cakupan nasional. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Jenis-jenis survei penduduk. Single round survei atau survei bertahap tunggal adalah petugas mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kejadian atau peristiwa demografi yang dialami seseorang di masa lalu dalam periode tertentu. Multi-round survei atau survei bertahap ganda adalah petugas melakukan kunjungan rumah berulang kali dengan interval waktu tertentu. Misalnya, petugas survei mengunjungi penduduk setiap 2 tahun sekali. Kombinasi metode single round survei dan multi round survei atau kombinasi salah satu metode dan registrasi. Survei penduduk yang dilaksanakan di Indonesia yaitu: pertama, survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Yang kedua, survei penduduk antar sensus atau SUPAS merupakan survei kependudukan yang dilaksanakan setiap 5 tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Yang ketiga, survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI merupakan bagian program survei demografi dari kesehatan yang diselenggarakan di seluruh dunia. Kelemahan dari survei penduduk. Yang pertama, hasil dari survei merupakan estimasi. Yang kedua, pengambilan sampel memerlukan kerangka sampel. Untuk membuat kerangka sampel dibutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, terdapat kesalahan sampling. Kelebihan dari survei penduduk yaitu: yang pertama, biaya yang digunakan untuk survei lebih hemat dibandingkan sensus. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, kegiatan survei lebih mudah diawasi. Yang keempat, non-sampling error cenderung lebih kecil. Yang kelima, cakupan variabel data yang dikumpulkan bisa lebih luas. Yang keenam, kesalahan dapat diatur dan diukur. Tujuan survei penduduk. Yang pertama, mengumpulkan dan menyajikan data. Yang kedua, sebagai kerangka contoh induk atau KCI. Yang ketiga, untuk memperkirakan berbagai parameter demografi. Yang keempat, mengumpulkan informasi kependudukan. Manfaat survei penduduk. Manfaat survei menurut waktu pelaksanaannya yaitu: sebelum sensus. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan atau input untuk sensus yang akan datang. Yang kedua, untuk mengestimasi hasil sensus yang akan datang. Sesudah sensus. Yang pertama, untuk mengoreksi atau evaluasi hasil sensus yang lalu dan melengkapi bila ada kekurangan. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan penduduk setelah 5 tahun sensus. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi penduduk antara 2 sensus. Sahabat semuanya,
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.